Baik, Kang Dede. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Teh, Alham- gimana sebaliknya? ya, Sehat, ya, sehat, Kang. Semoga sehat, sehat sehat. selalu. Ya, siap. Alhamdulillah Iya, sehat. baik, Kang. Langsung saja untuk materi kedua ini bisa disampaikan untuk waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua, kawan-kawan, sahabat-sahabat di Gorontalo, sahabat-sahabat penggiat pemilu dan NGO dan sebagainya. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Irawan. Saya kebetulan mewakili Ibu Neni Nurhayati yang hari ini berangkat ke Jerman. Saya dikontak tadi malam untuk menggantikan beliau untuk mengisi webinar di Gorontalo bersama kawan-kawan JPPR dan Bawaslu Gorontalo. Nah, tadi sudah sangat banyak ya diulas oleh Ketua Bawaslu Gorontalo terkait tentang bagaimana kemudian pengawasan pemilu ini serentak di 2024, teknis pengrekrutan. Tadi malah teknis pengrekrutan Panwaslu Kecamatan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman webinar. Di 2024 ini kawan-kawan sudah paham, mungkin sudah sangat mengetahui bahwa dimensi pemilu di 2024 ini adalah pengalaman pertama bangsa Indonesia setelah 2019 kita melakukan pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg. Nah, di 2024 ini undang-undang tidak berubah, tapi kita mengharuskan bahwa tahapan terkait tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah itu beriringan, hanya beda di pelaksanaan. Pelaksanaan ada di bulan Februari dan satunya adalah di akhir tahun. Nah, tentunya kemudian ketika kita melaksanakan sebuah hajat demokrasi yang dianggap menjadi legitimasi konstitusional masyarakat kita, ini membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Baik dari penyelenggara pemilu tentunya, peserta pemilu, pemilih, dan bahkan kemudian para penggiat pemilu itu. Nah, mohon izin slide-nya next ya. Mas Firman bisa digeser slide-nya di slide kedua. Oke. Sedikit review kompleksitas pemilu 2024. Ini ada 6 poin yang memang kemudian saya sederhanakan, bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa pemilu 2024 adalah merupakan pengalaman pertama pemilu Indonesia yang menggabungkan secara bersamaan antara pelaksanaan pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama. Nah, secara tidak langsung, teknis pemilihan ini atau pemungutan dan suara, ada 5 pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Nah, kalau kita melandscape bahwa teknis pemungutan suara dari tahapan sampai pemungutan suara di pemilu saja itu sudah ada sekitar 5 pemilihan ya. Bagaimana kemudian apa dulu yang dipilih, apa dulu yang dihitung, proses pemantauannya seperti apa, terus proses pengawasannya seperti apa. Ini harus mengedepankan suatu hal yang memang acceptable atau berterima kepada tantangan-tantangan di pemilu serentak ini. Kita bayangkan saja dalam satu TPS itu butuh berapa menit ketika pemilih datang, belum lagi pemilih yang memang kemudian memiliki kebutuhan khusus. Bagaimana pengawas pemilu mengawal itu supaya hak elektoral tetap ada. Terus kemudian bagaimana iklan-iklan layanan kampanye itu yang memang terintegrasi dengan pemilih inklusif. Nah, ini baru satu cases, baru satu persoalan. Belum lagi memang kemudian dihadapkan dengan persoalan-persoalan konstelasi politik dan sebagainya. Nah, di diagram ketiga, ini terdapat undang-undang pemilu dan pilkada yang multitafsir. Multitafsir yang berdampak pada persoalan penindakan pelanggaran pemilu yang ini beririsan juga dengan penyelenggara pemilu. Selain itu juga tahapan yang beriringan ini kan ada tahapan pemilu dan ada tahapan pilkada yang memang kemudian dua-duanya memiliki payung hukum yang berbeda, memiliki juga aturan terkait dengan penindakan pelanggaran kampanye money politik yang memang skep aturannya juga sedikit ada perbedaan. Nah,
Ini juga menjadi tantangan pemilu di 2024. Nah, di diagram yang keempat, ini sudah dibahas oleh Ketua Bawaslu sangat komprehensif. 4 SKS saya kuliah sama Abang tadi ini kan. Ada SDM ad hoc dan kapasitas SDM ad hoc yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan hitung. Ini disinggung oleh kawan-kawan peserta dan juga kemudian disinggung oleh Bawaslu Provinsi itu sendiri. Bahkan diamini oleh KPU Provinsi terkait dengan perekrutan. Kenapa kemudian SDM ad hoc dan kapasitas SDM ini kemudian menjadi fokus tantangan pemilu 2004? Yang pertama, kita ketahui bahwa pada tahun 2019 dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota DPR RI yang keserentakannya disamakan, ini memiliki beban kerja yang sangat tinggi. Beban kerja yang sangat tinggi yang sehingga kemudian banyak tidak sedikit menelan korban baik secara material atau non material. Sehingga kemudian kita ataupun ya penyelenggara pemilu butuh jajaran di bawah, jajaran yang kredibilitas tinggi, integritas tinggi, yang petarung memahami persoalan konteks dan kompleksitas pemilu dan politik pada saat itu, sehingga supaya kemudian tidak bekerja dua kali. Apa itu bekerja dua kali? Bagaimana kemudian Badan atau Bawaslu dan KPU ini meningkatkan SDM, dan bagaimana kemudian memastikan tahapan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan dua kali. Kalau memang kemudian sudah ada, apalagi tadi Ketua Bawaslu menyebutkan, menjadi penyelenggara pemilu itu harus super. Harus ada catatan. Tidak memiliki catatan yang negatif. Ini kan sulit sekali. Yang nyaris sempurna berarti, seperti itu kan. Nah, artinya kenapa SDM dan kapasitas SDM ini menjadi poin adalah, sekarang gini, Bawaslu memiliki program sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif. Ya. KPU memiliki program Desa Peduli Pemilihan. Nah, saya kira kisi-kisi kedua program ini bisa menjadi reintegrasi bagaimana kemudian peningkatan SDM ad hoc di bawah ini. Ketiga, nah, walaupun ini kita sudah di era disrupsi, akan tetapi dengan jangkauan nasional Indonesia yang cukup luas, terdiri dari berapa provinsi, pulau, dan sebagainya, apalagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa dan Nusantara yang masuk lagi, adalah ada beberapa kendala, yaitu kesulitan akses jaringan teknologi, informasi di beberapa daerah, terutama wilayah Indonesia Timur, kendala geografis di daerah yang terisolir, dan keempat, yakni keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Nah, kenapa kemudian ini menjadi term juga landscape tantangan pemilu 2024? Pertama, sekali lagi, term 2020, tantangan 2024, kalau kita berkaca di 2019 sebagai indeks kerawanan pemilu, ini kan berkelanjutan. Apa yang terjadi di 2019 menjadi kisi-kisi atau referensi dalam melakukan pencegahan dan pemetaan kerawanan pemilu, baik secara teknis dan non-teknis. Nah, di 2024 ini, walaupun media sudah sangat masif, ada beberapa daerah yang terisolir. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu, peserta pemilu juga berkomunikasi harus dengan kelompok masyarakat adat sekitar yang memiliki inklusivitas dan struktur adat yang memang kemudian tidak bisa dirubah. Nah, ini persoalan, saya kira ini harus di mapping dari sekarang. Terus kemudian kendala geografis, contoh saya di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di tempat saya tinggal di Kabupaten Indramayu, itu ada suatu daerah yang memang perbatasan 3 kabupaten, Subang, Sumedang, Majalengka, itu kan 3 kabupaten. Ada satu kecamatan dan satu dusun yang memang kemudian memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Kabupaten Indramayu. Jaraknya lumayan lebih dekat ke pusat, lebih dekat ke Kabupaten Sumedang, Subang, ataupun Majalengka daripada ke pusat kota Kabupaten Indramayu. Begitupun di wilayah porsi Jawa Barat yang lainnya. Ada yang mencapai 2 jam atau lebih, apalagi di saudara-saudara kita yang memang di luar Pulau Jawa. Nah, ini yang memang kemudian menjadi fokus kita dalam menanggapi tantangan pemilu 2024. Belum lagi penghitungan suara. Bagaimana teknisnya? Apa dulu yang harus dilakukan? Apa dulu yang harus direkap? Bagaimana kemudian kalau ada sengketa PSU, pemungutan suara ulang. Ini cases ya. Pemungutan suara ulang itu di daerah saya, kebetulan saya pernah meliti indeks kerawanan pemilu dan masuk di jurnal Bawaslu Republik Indonesia. Dan justru ini tidak menjadi indeks kerawanan pemilu daerah yang rawan ini. Ada daerah perbatasan yang PSU, pemungutan suara ulang. Ya.
di pemilihan presiden 2014. Dalam program Kampung Pengawasan Partisipatif 2021, daerah ini DIOS tidak dijadikan sebagai sarana bagaimana pengepungan supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, tentunya tadi tingkat partisipasi masyarakat kan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tidak pendidikan dipengaruhi oleh persoalan lain yang bersifat sektoral, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ketika rendah tingkat pendidikan, pemahaman mencoblos pun rendah, apalagi ada 5 surat suara dan ada beberapa di kepala daerah, nah ini kan menjadi potensi PSU lagi. Nah, sayangnya teman-teman Bawaslu kadang tidak menyiapkan ini sebagai lokus pengawasan partisipatif melalui program Kampung Pengawasan Partisipatif itu. Nah, sehingga ini sangat disayangkan, itu program yang sangat bagus. Bagaimana kemudian pengawasan partisipatif dikerucutkan di satu kampung, ya kan? Apalagi diintegrasikan dengan sekolah kader pengawasan. Terus kemudian di diagram ke-6 adalah hak transformasi digital yang sangat cepat, kampanye negatif, politik sara, dan identitas. Nah, hal-hal ini saya kira berpotensi akan terjadi kembali di 2024. Kenapa? Pertama, situasi politik ataupun perubahan sosial yang memang mengedepankan bahwa media sosial menjadi ruang bersama saat ini, dalam era digital, ini kan menjadi ruang bersama kolaborasi terkait tentang persoalan sosial dan politik, semua dibahas di situ. Kedua, kecenderungan literasi masyarakat yang masih rendah dan pemilihan informasi terkait persoalan apapun, ini menjadi potensi adanya hoax dan disinformasi. Yang kadang hoax dan disinformasi ini mengancam integrasi bangsa dan dapat berpotensi terbelahnya persoalan politik, terbelahnya persoalan masyarakat ini. Contoh bagaimana kemudian sangat santer sekali hal itu terjadi di 2014, 17, 2019. Nah, perasaan itu, riak-riaknya, walaupun memang kemudian potensinya belum kami teliti secara, masih akan berpotensi terjadi. Karena untuk mempengaruhi pemikiran psikologi pemilih, supaya kemudian tergalang. Dengan jumlah media sosial yang sangat banyak, penggunaan di HP yang sangat tinggi, terus kemudian masyarakat yang memang masih perlu dilakukan pendampingan terkait literasi media, ini menjadi potensi nanti dinamika di tahun 2024. Coba bayangkan di 2024 pada saat bersamaan pilkada dan pemilu, ada yang memang kemudian persoalan yang disorientasi politik kampanye hitamnya tinggi, orientasi politik kampanye hitamnya tinggi. Nah, ini juga teman-teman pemantau, ini juga tantangannya, teman-teman penyelenggara pemilu juga harus ada payung hukum yang mengatur itu. Mohon maaf, bisa dibantu ke slide berikutnya. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bab sekian pasal 435, apa sih kemudian yang disebutkan pemantau pemilu? Kawan-kawan bisa buka di sini atau bisa baca di sini, dan itu pun sudah dijelaskan sama Ketua Bawaslu Provinsi, sangat komprehensif sekali. Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu. Pemantau pemilu sebagai dimaksud ayat 1 meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan pada pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri atau perwakilan negara sahabat. Jadi sekarang ini kan ada organisasi yang kemudian pemantau pemilu, tapi ada organisasi yang bergerak melakukan pemantauan pemilu. Ada organisasi yang terbentuk sebagai pemantau pemilu, ada organisasi ormas yang kemudian tugas tambahannya atau tugas fokusnya dalam mengawal demokrasi dan melakukan pemantauan pemilu. Ada kemudian dari GMI, kami, HMI, ya kan. Kalau pemantau pemilu murni, kalau lahir pasca reformatif sebelum reformasi KIPP, DJPPR, hari ini ada TIP, terus kemudian ada Perludem dan sebagainya. Nah, pemantauan pemilu ini kan dilakukan supaya kemudian meningkatkan integritas pemilu itu sendiri. Jadi tidak ada ruang hampa, tidak ada ruang kosong dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Mohon izin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, adapun tujuan pemantau pemilu yang pertama, tentunya melakukan pendidikan politik. Tidak lain adalah tujuan adanya NGO, adanya kelompok masyarakat, adanya perguruan tinggi yang terlibat dalam proses memantau pemilu dan penguatan demokrasi,
dan program-program yang dibangun oleh KPU Bawaslu adalah melakukan pendidikan politik. Terus kedua, meminimalisir masalah dan mencegah pelanggaran pemilu. Prinsip pengawasan pemilu tadi sudah dijelaskan juga oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah menekan terjadinya pelanggaran pemilu. Nah, sehingga kemudian dengan adanya pemantau pemilu, memanfaatkan forum warga, memanfaatkan komunitas yang tersebar di 11 basis pemilih, termasuk dengan forum laga, keluarga, dan sebagainya, adalah meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu dan meningkatkan partisipasi dengan pola pendidikan politik yang inklusif. Contoh kemudian, ada satu komunitas masyarakat di satu daerah yang pernah saya tulis adalah, ini komunitas ini tidak mau memberikan hak elektoral dengan alasan memang ideologi atau memang kemudian hal tertentu dalam komunitas keyakinan ini. Akan tetapi keluarganya, anak istrinya, selama itu berumur 17 tahun atau sesuai dengan aturan, itu dipersilakan memilih anak, istri, dan sebagainya. Akan tetapi kepala keluarga tersebut yang memang kemudian menyandang suatu kehormatan keyakinan atau adat tertentu itu tidak memilih. Tapi salutnya adalah mereka memperbolehkan memilih, tidak melarang anggota keluarganya untuk memilih atau memberikan hak pilih dalam proses pilkada atau pemilu. Nah, dengan konteks ajaran ngaji rasa yang memang kemudian dianggap mereka menjadi suatu ajaran preventif untuk melukai sesama manusia, nah itu juga tidak semerta-merta golputnya ditekankan pada anggota komunitas keyakinan tersebut, akan tetapi dibiarkan karena sebagai bentuk demokrasi. Saya pernah ngobrol diskusi sama salah satu pimpinan atau perwakilannya. Nah, yang ada di pikiran saya adalah bagaimana kemudian pendidikan pemilih melakukan pembinaan melalui basis keluarga itu sendiri. Berarti berarti komunitas ini kemudian tidak skip juga terhadap gender, bahwa perempuan diperlakukan juga hal yang sama. Nah, ini pola pendidikan pemilih yang kemudian baru saja bulan kemarin juga kami fokus dalam menulis hal itu. Nah, yang tadi saya jelaskan, diagram ketiga adalah mengisi ruang kosong. Mengisi ruang kosong ini, pemilu ini kan, pemilu atau demokrasi elektoral ini adalah meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ketika meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak boleh tuh ada ruang kosong. Harus semua ruang diisi. Ketika partai politik tidak mampu dalam mengawal proses demokrasi atau kurang dukungan, ya kan, terkait dan sebagainya, ada pemantau pemilu yang kemudian memantau pengawalan pemilu, memantau lembaga-lembaga pemerintahan, dan memantau juga persoalan lembaga seperti penyelenggara pemilu itu sendiri. Izin lanjut slide berikutnya. Baik, izin mengingatkan waktu sisa 10 menit, Kang Dede. Oh iya, ini aja objek pemantauan. Tadi saya jelaskan, seluruh stakeholder pengembangan politik. Objek pemantauan itu terbagi menjadi kelembagaan, penyelenggaraan pemilu, dan output. Ada stakeholder pengembangan politik, legislator, eksekutor, lembaga penyelenggara pemilu melalui strategis, dan pemilih. Penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggaraan pemilu, pemantauan kami ada non-tahapan pemilu yang punya kaitan erat dengan pemilu dan tahapan pemilu yang hasil pemilu. Outputnya adalah pelaporan, temuan, dan pemberian informasi pertama pada saat terjadi adanya temuan. Nah, ini adalah objek pemantauan pemilu. Jadi, pemantau pemilu tidak hanya memantau penyelenggaraan pemilu, akan tetapi stakeholder kelembagaan politik juga dipantau. Nah, ini ya berat-beratnya memantau pemilu ya, memang kemudian. Lanjut. Nah, isu krusial terkait dengan pelaksanaan pemilu 2004, nah, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang lainnya, integritas lembaga stakeholder pemilu dan seluruh tingkatan. Nah, teman-teman yang di penyelenggara pemilu ini kan teman-teman yang memiliki kredibilitas dan teman-teman yang memang dipandang memiliki posisi strategis yang sangat tinggi oleh tokoh-tokoh politik lokal ataupun tokoh-tokoh politik nasional. Karena kedekatannya dengan tahapan pemilu, kedekatan dengan proses pemilu, kedekatannya dengan sistem pemilu. Jadi kemudian integritas dalam penyelenggara pemilu itu jika ingin menjadi hasil pemilu yang berkeadilan dan berkelanjutan, ya kita semua harus memiliki integritas yang tinggi. Contoh tadi, banyak ditanyakan bahwa bagaimana sih pengrekrutan Panwascam ini, apakah memang kemudian fair, atau memang CAT ini kemudian bisa nilainya berubah seiring dengan ada FPT,
atau tadi juga ada catatan. Nah, ini juga suatu proses bagaimana menuju integritas. Integritas itu terbangun ketika memang kemudian proses seleksinya juga menjangkau atau kemudian mengepali hal-hal yang bersifat integritas. Terus kemudian kampanye. Kampanye ini kan ada dana kampanye, isu politik uang, politik identitas seperti saya jelaskan tadi, kampanye hitam, terus kemudian keterlibatan ASN TNI Polri. Persoalan kampanye ini, semua isu di kampanye ini hampir semuanya terjadi di setiap daerah, hampir semuanya. Walaupun pembuktiannya ada yang berbeda-beda, ada yang memenuhi unsur, ada yang kemudian tidak memenuhi syarat, ada yang kemudian pelanggaran administratif dan sebagainya. Hasilnya berbeda-beda ketika itu diproses dalam tindak pidana pemilu. Nah, contoh saja kemudian status quo dimanapun itu di daerah itu berpotensi atau diduga melakukan pengkondisian ASN. Nah, ini pernah terjadi di tahun 2020 dan itu sangat disayangkan juga dalam membangun kisi-kisi terkait tentang kampung pengawasan partisipatif. Bawaslu setempat tidak memasukkan itu menjadi sebuah term indikator bahwa itu adalah suatu hal yang krusial. Terus kemudian sorry ini tidak terlihat ya, yang slide terakhir. Penyalahgunaan kekuasaan, aktivitas politik dan sebagainya. Nah, lanjut teks terakhir. Optimalisasi program partisipasi masyarakat. Nah, saya di awal nanti teks terakhir. Nah, tadi saya jelaskan bahwa Bawaslu ini mempunyai dua program yang keren. Pertama adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Yang kedua adalah Kampung Pengawasan Partisipatif yang lahir di 2021. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif sekarang masih to be continue, to be held and educated to the person, to the people, di generasi muda. Semua itu yang masuk adalah teman-teman aktivis. Semua itu yang masuk adalah teman-teman yang memang memiliki afiliasi dengan organisasi. Nah, itu bagus-bagus. Nah, akan tetapi lebih bagus juga Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif menyasar 11 basis pemilih tadi. Ada disabilitas, ada penggiat internet, komunitas ojek, budaya, dan sebagainya. Kenapa? Supaya tersebar. Ya kan? Partisipasi kan kesadaran. Kalau memang kemudian yang disekolahkan adalah orang yang sadar secara politik, saya kira kesadaran ini masih stagnan di angka itu. Kalau yang disekolahkan adalah orang yang belum sadar secara politik atau kelompok rentan, saya kira kemudian kesadaran itu akan tinggi. Siapa sih kelompok rentan? Kelompok disabilitas, perempuan, gender, kelompok nelayan, petani, buruh tani. Yang pada 2018 saya pernah bicara dengan salah satu petani itu bahwa tidak tahu pilkada itu kapan. Waktu itu hari Rabu, Pak, Bapak nggak nyoblos, Pak. Saya nggak tahu kapan pilkada. Ya, saya mau panen. Nah, ini juga persoalan. Ketika pelaksanaan pemilu itu panen atau pilkada itu panen, bagaimana antisipasinya? Ya, bagaimana inklusivitas pencegahannya? Terus kampung pengawasan partisipatif. Bawaslu, KPU dan sebagainya, Bawaslu memiliki data terkait tentang pelanggaran pemilu di setiap daerah. Ada yang namanya indeks kerawanan pemilu, ada yang namanya rekap pelanggaran pemilu, ada yang namanya kemudian hasil temuan pengawas pemilu lapangan atau pengawas pemilu desa dan pengawas pemilu kecamatan. Semua terekap. Ya, jika data tersebut diintegrasikan menjadi kisi-kisi pembentukan kampung pengawasan partisipatif, saya kira visi Bawaslu untuk mencegah pelanggaran pemilu dengan mengedepankan tingkat pengawasan partisipasi ini akan maksimal. Kenapa? Tidak mungkin tuh program pengawasan partisipasi itu ditempatkan di daerah yang tidak atau minim pelanggaran. Ya kan? Tentunya daerah-daerah yang memang kemudian memiliki kebutuhan khusus atau rawan pendampingan atau rawan dengan pelanggaran itu. Dari mana datanya? Data yang 5 tahun yang kemarin. Digunakan data itu. Supaya SKPP kita turunkan ke kampung pengawasan partisipatif, apa sih gunanya? Advokasi. Siapa kepala kampungnya? Ya kan, bagaimana kepala desa kalau terlibat, boleh tidak? Terus kemudian bagaimana integrasi terhadap lembaga desa, itu kan butuh. Nah, di sisi lain KPU punya namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, desain grafis desainnya saat ini kan baru yang bersifat dengan Diklik, pendidikan pemilu ke desa-desa. Yang dididik adalah pamong desa. Ya bukan 11 basis pemilih tadi. Jadi ketika kita datang ke desa ngomongin pemilu, yang dididik adalah pamong desa, integrasi pamong desa, sumber dayanya kan paham, dia proses politik pemilu juga. Kenapa bukan kelompok marginal yang dilibatkan?
Tapi kita bangun kader pemilu di situ supaya apa? Orang yang memiliki historis terkait tentang kewilayahan di desa tersebut atau di kampung tersebut yang bicara kepada masyarakat agar lebih diterima. Siapa tokoh masyarakat di kampung X atau di dusun Y, ya tidak harus dari penyelenggara pemilu. Itulah butuhnya kaderisasi. Program itu kan untuk melakukan inklusivitas itu, untuk membangun kaderisasi jejaring yang panjang, bukan stuck di penyelenggara pemilu, gitu ya. Sekarang aku lihat KPU sekarang hari ini melakukan dikli, tapi yang dikumpulkan adalah sebagiannya pamong desa atau aparatur desa. Bagus-bagus, tapi kurang inklusif. Karena mereka sadar pemilu. Bagaimana yang tidak sadar pemilu itu? Nah, pamong desa manfaatkan untuk melakukan integrasi sosialnya terhadap masyarakat desa setempat. Nah, ini ada catatan kritis dari Ibu Direktur yang pernah diteliti di tahun 2020-2019 di Jawa Barat. Pertama, di 2019 adanya polarisasi yang sangat kuat, tidak alamiah dan terbelah, problem kompleksitas sisi teknis dan waktu, atensi publik yang didominasi pilpres pada pileg, beban kerja penyelenggara pemilu itu sudah saya sentuh, kurangnya pendidikan politik yang diperoleh oleh partai politik, pengumpulan hasil pemilu membutuhkan waktu yang lama. Di 2020 masih politik uang, netralitas ASN dan kepala desa, calon tunggal politik dinasti yang semakin marak terjadi. Nah, itulah sedikit dari paparan dari kami. Ya, ini hanya sharing diskusi. Saya yakin kawan-kawan lebih paham dari kami. Mohon izin jika memang kemudian ada yang tanyakan, bisa langsung tanyakan, karena saya mau mengisi webinar lagi di salah satu kampus di Indramayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Dede. Langsung saja kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya langsung saja ya. Setelah ini ada KPU Provinsi. Ada satu pertanyaan di kolom chat, Kang Dedi. Itu materi yang sangat menarik sekali, yaitu saya Nasrullah dari Aceh, ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana cara mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu? Bagaimana cara mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu? Iya. Oke, terima kasih. Yang pertama, tentunya cara mencegah terjadinya tentang kecurangan pemilu, kita harus belajar tahapan pemilu. Di tahapan pemilu itu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari tahapan perencanaan kampanye, terus pembentukan PPS kampanye sampai penghitung. Nah, itu ada kisi-kisi celah-celah kemudian potensinya apa yang akan terjadi. Contoh, tahapan distribusi logistik atau kotak suara ke daerah-daerah. Nah, memantau atau mengawas pemilu pada saat tahapan distribusi itu kan ada formnya, ada alat acuannya. Alat acuan itu dibentuk atau dibuat dari analisa potensi. Ya. Contoh, ada juga alat tersebut juga kemudian digunakan atau dibuat dari PKPU dan Perbawaslu yang ada. Nah, apa sih yang kemudian berpotensi terjadi pelanggaran pada saat distribusi kotak suara? Satu, segel rusak misalnya, atau kemudian kunci hilang, atau kemudian apa sih yang terjadi pada saat pungut hitung di TPS? Pertama, yang mungkin paling dipikirkan oleh kita semua adalah terjadinya penggelembungan suara. Ya, itu terjadi. Itu salah satu potensi. Tapi ada potensi lain yang kecil yang memang kemudian jarang kita fokus. Pertama adalah trailer atau iklan kampanye atau iklan layanan pemilu untuk teman-teman disabilitas. Akses tidak di situ. Nah, kenapa? Itu juga salah satu bentuk pelanggaran. Bagaimana kemudian pukul 7 itu harus ngapain? Petugas KPPS itu. Pukul 7 harus ngapain? Saksi sudah ada belum?
bagaimana proses pengenalan, bagaimana proses kemudian pengenalan kotak suara tersebut. Nah, itu terteliti semuanya di form pengawasan, kalau yang dulunya pengawas pemilu, kalau pemantauan juga sama. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu adalah kita harus belajar tahapan pemilu dengan Perbawaslu atau PKPU yang ada. Sehingga kemudian potensinya kita rigid. Nah, ingat satu contoh kasus saja yang memang kemudian terjadi yang pernah saya pantau. Di Kabupaten Indramayu tempat saya tinggal, Jawa Barat, nah, ada anak perempuan yang memilihnya diwakili oleh bapaknya. Bapaknya itu petugas KPPS. Nah, secara umum, logika kan dianggap biasa saja. Tapi secara undang-undang kan tidak boleh. Karena menggunakan hak politik orang lain waktu itu anaknya. Nah, ketika itu menjadi temuan, ya temuan pengawas pemilu waktu itu, wah ini nggak apa-apa Pak, ini gini, ini sudah biasa. Tidak bisa, undang-undang tidak berkata demikian. Nah, itu kan hal yang memang kemudian kecil. Oh iya, itu memilih tapi diwakilkan. Tidak boleh kan, memilih itu diwakilkan. Nah, itu terjadi di beberapa TPS ternyata di salah satu desa di kecamatan tersebut. Nah, pemikirannya kan, apakah ini terstruktur sistem yang masif? Walaupun tidak, itu sudah pelanggaran. Jadi terjadi di TPS itu bukan hanya terjadi, ada upaya pengkondisian nih. Banyak persoalan dari iklan kampanye, pemilu akses, tadi hak politik yang diwakilkan, terus kemudian bagaimana petugas KPPS memberikan informasi, bagaimana kemudian proses penggunaan atau pembagian C6 kepada yang lain, bagaimana proses masyarakat yang pindah memilih. Nah, itu menjadi hal-hal kecil tapi kita kadang lupakan. Ketika itu kena, ada yang sifatnya adalah pidana pemilu, administratif, dan ada kode etik. Nah, ini semuanya bisa disidangkan. Itu saya kira, Mas yang dari Aceh, salam dari Aceh, kopinya enak itu. Lanjut. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena saya jam 16.45 harus ngisi izin. Satu lagi. Ada satu pertanyaan, Kang Dede. Ya, ini mangga. Izin bertanya. Satu, bagaimana optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar maksimal? Kedua, bagaimana menyikapi beban kerja penyelenggara pemilu dalam pemilu 2024? Apakah perlu penambahan SDM atau apa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Oke, terima kasih. Saya jawab. Bisa Pertama, ditanggapi. ya, bagaimana mengoptimalkan program partisipasi tadi Mbak apa Mbak? Halo Mbak. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Ya, dalam pengawasan pemilu agar maksimal. Pertama, kita harus membuka ruang dan memanfaatkan kanal-kanal yang ada. Kanal-kanal yang ada dan berada. Kenapa bilang? Yang pertama, ketika ada di situ yang bisa kita bangun adalah ormas untuk membangun maksimalkan pengawasan partisipatif, kita gandeng ormas. Ya. Ketika itu adalah forum warga, kita gandeng forum warga. Ketika itu komunitas gamer, kita gandeng komunitas gamer. Jadi pengawasan partisipatif ini kan memberikan ruang atau keterbukaan sebenarnya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kepada kanal-kanal kelompok sosial tadi, kelompok civil society tadi. Tapi faktanya kadang kemudian kewalahan penyelenggara pemilu juga karena beban kerja tadi. Nah, sehingga sebenarnya ada program yang bisa dimanfaatkan tadi. Kalau di KPU itu ada agen sosialisasi, ada sekolah kader pengawasan partisipatif. Sekolah kader pengawasan partisipatif itu jangan hanya dibiarkan ngomongin pemilu di dalam kelas atau webinar, turun mereka itu di lapangan, ya kan, menggunakan basis pemilu. Basis pemilihnya apa? Basis partisipasi rendah kan punya Bawaslu. Turunkan mereka, olah di situ. Bagaimana hasil? Berikan dia form laporan. Ya, karena apa? Kan ada intervensi programnya juga. Berikan dia form laporan. Bagaimana bergerak? Atau kemudian banyaknya NGO ini dan ormas-ormas tadi yang disebut oleh Ketua Bawaslu Provinsi adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, upaya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Tadi ada beberapa pemantau yang ada itu, upaya itu. Akan tetapi jangan sampai banyak pemantau juga minimnya laporan.
banyaknya partisipasi juga minimnya laporan. Ya, bisa jadi kalau itu minimnya laporan karena keberhasilan pencegahan. Nah, itu saya kira pertama. Kedua, beban kerja. Nah, ini teknis kan yang saya pahami sampai saat ini, undang-undang atau PKPU terkait tentang teknis penghitungan suara dan sebagainya itu kalau menurut saya belum rampung di RDP kan. Nah, jadi kalau itu menyangkut terkait SDM penyelenggara pemilu yang ditambah, itu saya kira ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan SDM pemilu, dan itu sudah ditambahkan, Mas. Di beberapa kabupaten kota yang Bawaslu-nya 3, sekarang 5. Nah, itu sudah terjawab. Bagaimana di tingkat bawah itu belum ada kemudian diskusi, ada diskursus mengenai fokus itu. Akan tetapi apa yang disiasati? Kalau menurut saya pribadi, pemikiran saya, harus ada term jeda dalam pungut hitung itu. Misalnya 1 hari kita dahulukan dulu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hari berikutnya untuk penghitungan pemilihannya sama, penghitungnya mungkin berbeda. Atau karena itu kan belum jadi, masih dalam tahap menggodokkan. Yang baru jadi adalah tahapan yang panjang 20 bulan itu. Itu saya kira termnya. Jadi kalau untuk peningkatan pengawasan partisipatif ada teman-teman NGO sama ormas yang memang sudah menjadi pemantau pemilu dan berdedikasi menjadi pemilu. Terus kemudian ada juga kemudian yang menghadirkan program Bawaslu yang Ciamik tadi, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Salam dari kami DIP Indonesia. Silakan bisa komunikasi dengan DIP Gorontalo juga. Ada Mbak Meme, Mbak Meme kalau nggak salah, bisa juga ke saya atau ke Ibu Direktur. Salam hormat dari saya, dari Ibu Direktur yang sedang di Jerman, sedang menyampaikan konferensi internasional juga terkait dengan politik di sistem politik Islam. Terima kasih. Izin moderator dan panitia dan kawan-kawan senior semua, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, jangan bosan. Ya, sama-sama. Ya, jangan bosan-bosan Kang, diundang makasih. lagi. Kang Irwan, makasih.